Toyota Astra Finance. Sebelum kami wawancara, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Dimas Agit Yamada. Saya Stefan Persemperainangin. Saya Sakila Irwani. Saya Hilary Tinesha Tengitanga. Saya Nini Aulia. Baik, Bu, tanpa basa-basi kami akan lanjut aja ke video wawancara. Terima kasih. Baik, sebelumnya selamat siang Pak. Ya, siang. Saya sendiri Dimas Agit Yamada ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Yang pertama, boleh saya tahu nama Bapak sendiri? Oh, nama saya Aji Aries Pratama. Oke. Mengenai pendidikan terakhir Bapak di mana? Pendidikan saya sebenarnya S1 teknik geodesi di ITB sebenarnya. Jadi kalau background sama pekerjaannya mungkin nggak nyambung ya gitu. Tapi yang bisa kita pelajarin dari kuliah pola pikirnya lah. Nanti kerja kan kita proses belajar terus, nggak stop di sekolah. Baik Pak. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Untuk bekerja kurang lebih sekitar 3,5 tahun. Cukup lama ya Pak. Dan juga saya ingin nanyakan siapa nama pendiri Toyota Astra Finance ini atau TAF ini? Untuk mungkin ini aja ya, TAF ini sebenarnya penggabungan dari perusahaan apa gitu ya, yang lebih common aja. Jadi Jepang itu punya namanya Toyota Financial, seperti leasingnya lah, tapi dari Toyota langsung dari Jepang. Bekerja sama dengan di Indonesia itu ada Astra International. Mereka bergabung jadi satu, terbentuklah namanya TAF, menjadi penggabungan perusahaan Toyota dan Astra International dari Indonesia. Jadi satu TAF yang tugasnya atau tujuannya untuk support pembelian kredit untuk orang-orang. Jadi siapapun bisa sekarang untuk memiliki kendaraan kendaraan mobil dalam hal ini. Selanjutnya, bagaimana sejarah awal mula TAF atau Toyota Astra Finance berdiri dan serta kapan Toyota Astra Finance resmi berdiri? Jadi Toyota Astra ini didirikan di tahun 2005, tapi memang go live ke publik itu 2007 sekitar. Nah, tahun lalu kita berarti baru Sweet 17. Oh, gitu. Kurang lebih umurnya mirip lah ya sama teman-teman ya. Jadi umurnya Toyota Astra Finance ini seumur sama teman-teman yang ada di sini kurang lebih. Iya, gitu. Ya, intinya. Jadi, apakah sebelum resmi berdiri Toyota Astra Finance ini sudah mulai beroperasi? Jadi kan untuk membangun sebuah perusahaan nggak langsung bisa jalan gitu ya. Pertama pasti ada namanya birokrasi dulu dalam awal pembentukan perizinan segala macam. Tapi resminya di 2007 baru di Jakarta kita pertama kali. Dan sekarang sudah merambah ke seluruh wilayah Indonesia, ya termasuk di Medan ini. Kemudian Pak, apakah Toyota Astra Finance ini memiliki kantor cabang, dan kalau boleh tahu kira-kira dari mana ya Pak? Kalau kantor cabangnya yang tadi sudah disebutkan, kita sudah ada di seluruh wilayah Indonesia, kurang lebih sekitar ada 30 lebih ya. Saya detailnya agak lupa, tapi sudah lebih dari 30. Dan ada beberapa subbranch juga. Di Aceh juga kita ada, sampai ke Papua juga ada, di Manado. Jadi coverannya memang sudah secara nasional. Kemudian apa visi dan misi dari Toyota Astra Finance ini sendiri? Kalau visinya itu menjadikan pilihan utama bagi customer untuk memiliki kendaraan Toyota dalam hal ini. Jadi kita tuh mimpinya semua orang tuh pengen punya mobil lah, gampangnya gitu. Kan nggak mobil kan harga barang yang cukup mewah ya, yang cukup mahal harganya. Dan untuk mempermudah orang bisa memilikinya tanpa harus mengumpulkan uang, nah TAF ini hadir untuk memberikan pelayanan dalam bentuk dana. Gitu. Saya ingin tanya bagaimana struktur organisasi di Toyota Astra Finance
Strukturnya ya. Jadi sebenarnya kita itu strukturnya ada terbagi dua. Satu ada struktur yang ada di head office. Head office ini jadi TAF ini kan tadi ada cabang-cabangnya. Tapi ada cabang pusat kita di Jakarta atau pusatnya Jakarta. Nah ketika turun ke cabang, misalnya contohnya kita bicara Medan aja ya, yang lebih kecil tuh paling atasnya ada kepala cabang. Nah nanti di kepala cabang itu di bawahnya ada section-section. Seperti kalau saya sendiri di sales, jadi sales head. Jadi tanggung jawabnya untuk penjualan. Ada juga service head, itu untuk dokumen-dokumen atau administrasi. Dan juga ada collection head. Collection itu tanggung jawabnya untuk bagian penagihannya. Kemudian Pak, apa saja bentuk strategi pemasaran yang dilakukan Toyota Astra ini, dan untuk bisa bersaing apa kompetitor? Oke. Untuk bersaing atau strategi apa, tentunya kita juga bekerja sama dengan dealer-dealer yang khususnya misalnya di Medan dengan Auto 2000, dengan Delta Mas, Perintis dan lainnya. Kita buat program khusus, misalnya paket-paket untuk customer-customer kita. Misalnya nih yang tak punya itu namanya paket DP 0% untuk customer yang memang sebelumnya sudah beli di TAF gitu. Jadi misalnya customer memang udah pernah pakai TAF, ketika dia mau beli mobil lagi kita kasih program DP 0% gitu. Tanpa DP customer ini bisa ngambil. Nah itu salah satu strategi biar TAF bisa bersaing lah dengan kompetitor yang lain. Kemudian, apakah media yang dilakukan efektif dalam mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan? Oke. Untuk di zaman modern saat ini pasti kan teknologi jadi penting ya. Untuk TAF sendiri yang dimanfaatkan berarti di Instagram sih biasanya, Instagram, YouTube, atau komunikasi yang kita jaga adalah di web, di WA web. Jadi di WA itu customernya nggak tetap kita maintain, tiap bulan kita ingatin juga, misalnya dia harus bayar atau segala macam agar komunikasi sama customer terus terjaga. Gitu. Jadi kalau ada program baru, kita juga ada aplikasi namanya Flex. Gitu, di situ teman-teman bisa ngajuin mobil, bisa ngecek angsurannya berapa, dan pembayaran yang lain-lain pun bisa kayak tagihan listrik. Mirip-mirip sama Shopee lah, gitulah, ada juga. Apakah ada kerjasama dengan pihak sponsor untuk menjalankan strategi tersebut? Pihak sponsor, oke. Jadi Toyota Astra ini kan bagian dari Astra Group. Astra Group itu besar dari awal, dari paling atas ada TAM, namanya Toyota Astra Motor. Mereka itu yang produksi mobil. Lalu kerjasama juga dengan Auto 2000 kalau di Astra. Mereka yang menjual di dealer mobilnya, dan TAF ini di leasingnya serta dengan asuransi juga. Jadi memang kita bekerja sama, saling berkolaborasi, masing-masing menawarkan ke database yang mereka punya. Dan juga tentunya kan misal dari leasing ada program support apa, dari asuransi apa gitu. Jadi memang kalau kolaborasi selalu dijalankan, terutama di Astra Group sendiri gitu. Tadi kan Bapak bilang Bapak di bagian sales. Itu kan pasti Bapak sering menghadapi karakteristik atau sikap pembeli lah kan? Betul. Nah, itu bagaimana sih Bapak menyikapi karakteristik mereka dan apa saja kendalanya? Untuk mengatasi itu sebenarnya kita bisa lihat pertama dari pengajuan unitnya apa sih. Karena orang yang mau beli mobil Agia dengan orang yang mau beli Fortuner beda dong, ya kan? Pasti yang Agia kebutuhannya untuk apa dia. Kalau Fortuner pasti dia sudah punya banyak mobil sebelumnya gitu, nggak mungkin pertama kali beli langsung Fortuner. Nah di situ kita bisa lihat sebenarnya pekerjaannya apa, dia layak atau tidak gitu dengan angsuran yang dia punya. Tapi dengan income yang dia dapetin, kita bisa lihat income itu dilihat dari ada stream gaji, ada mutasi rekening tabungan, ataupun misalnya kalau dia usaha kita bisa lihat langsung juga, kita survei ke lapangan, stok usahanya banyak nggak sih gitu, atau terjualnya seperti apa. Kemudian bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Kendalanya tentunya jadi kan ada mitigasinya juga kan. Jadi ada tim kredit yang menganalisa itu.
di tim sales juga pasti tadi bertemu misalnya kita belum terlalu yakin dengan analisa yang kita punya, tapi kita punya tim kredit yang mana kita bisa kolaborasi dengan mereka sehingga analisa yang kita hasilkan pun lebih komprehensif, lebih bagus. Dan juga kita punya tim collection ketika customer misal anggap kita menilai bahwa customernya bagus nih, ternyata setelah berjalan baru 3 bulan dia sudah menunggak gitu kan, berarti kan ada kesalahan analisa, benar kan? Tapi kita punya tim collection sebagai mitigasi yang mereka nanti ngingetin terus datangin customer untuk bisa bayar. Tadi kan ada biayanya Pak. Untuk proses persetujuan pengajuan biayanya ini berapa lama Pak? Kalau kita sih sebenarnya selalu jaga customer 3 hari lah dari aplikasi itu masuk, 3 hari ke depan sudah ada keputusan. Tapi balik lagi kendala di lapangan, misalnya posisinya alamat Sibolga mungkin kan 3 hari, kita beres survei aja dulu. Tapi kalau in city kita komit untuk 3 hari sih sudah ada keputusan. Dan coba kesan apa saja yang Anda miliki saat bekerja di Toyota Seragen sini Pak? Oh, kesannya sangat berkesan. Kenapa? Karena kan saya tadi udah cerita ya, beda jurusannya dengan yang saya kerja saat ini. Jadi banyak hal baru yang saya pelajari. Dan juga karena Toyota Astra Finance ini seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ada di cabang Makassar, sebelum lagi saya di Sabang, Bali. Jadi ketemu orang-orang dengan karakter yang berbeda-beda buat saya jadi lebih luas lah memandang, oh ternyata Indonesia ini nggak sekecil itu gitu. Ya segitu aja ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan kami Pak. Ya, sama-sama.